tata cara berzikir, syarat-syaratnya berzikir. Kullu ma yurwa minasyuruti wal adab kulliha anil qaumi bil ibadat innama hiya iltizamatun bima la yalzamu asla. Tiap-tiap yang diriwayatkan daripada syarat-syarat dan adab-adab seluruhnya daripada orang sufi dalam hal ibadat, hanya saja itu adalah kelaziman-kelaziman sesuatu yang tidak lazim pada asalnya. Illa annahu, melainkan bahwasanya halwasaan lamma kana ahlud dunya, manakala orang-orang ahli dunia, dabatu amra dunyahum, mereka menjaga perkara dunia mereka, warattabu piha, mereka mengatur pada dunia mereka, liampusihim, untuk diri mereka, umuran perkara-perkara, mukammilatan, yang menyempurnakan, liagradihim, bagi tujuan-tujuan mereka, wa mutammimatan liahwaihim, menyempurnakan bagi keinginan-keinginan mereka. Kadzalika ahlul akhirat, seperti itulah ahli akhirat, dhabatu ahwalahum, mereka menjaga keadaan mereka, bi wijhatihim, pada berhadapnya mereka ilallah ta'ala, kepada Allah, bi umurin mukammilatin, dengan perkara-perkara yang menyempurnakan, lima qasidihim, bagi tujuan mereka, wa mutammimatin, menyempurnakan li ahwalihim, keadaan mereka. Walikulli fariqin syirbun ma'lum, bagi tiap-tiap kelompok itu ada minuman yang ditentukan. Kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik, semuanya kami beri daripada pemberian Tuhan engkau. Jadi artinya bahwa adab-adab ini dulunya itu sebenarnya kadada. Adab orang berzikir tuh harus A, B, C, D, dulunya kadada itu adab pada asalnya. Tapi orang sufi melihat orang-orang ahli dunia ini, mereka beradab, bertata cara, tata kerama dalam hal urusan dunia mereka, agar lebih nyaman dilihat, lebih baik, lebih disukai, maka lalu mereka itu mengulah akan adab-adab ini. Nah, sebagaimana misalnya orang ahli dunia ini menghadapi raja. Nah, kalau menghadapi raja itu, orang ahli dunia ini sudah mengatur jalan kita mesti macam ini cara jalannya. Kalau kita menghadap raja, duduk kita mesti macam ini duduknya. Kalau kita menghadap raja, pakaian kita mesti macam ini cara pakaiannya. Nah, itu sebenarnya adab-adab orang dunia. Pasti ada aturan. Kita menghadap ini, pakaiannya macam ini, caranya macam itu. Itu urusan dunia. Nah, setelah melihat itu, orang-orang sufi ini lalu membuat juga adab-adab bagaimana caranya menghadap Allah itu. Nah, padahal dulunya adabnya kada ada kisah. Pada asalnya kada ada kelaziman adab ini. Artinya ba'adab kada ba'adab itu kada jadi soal. Cuma karena melihat orang-orang dunia ini begitu rapi mengatur dunia mereka, lalu orang akhirat pun jadi ingin seperti itu mengatur ibadah-ibadah mereka supaya lebih bagus, lebih rapi lagi. Lalu timbul di situ ada adab-adab seperti adab zikir, adab baca Quran, adab segala-galanya. Wa kaifa yakunu dzalika multazaman asla, bagaimana yang demikian itu adab dilazimkan pada asalnya. Wa qad qala ta'ala, Allah berfirman, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Allah berfirman, zikirlah kepada Allah baik berdiri, berduduk, berabah. Nah, itu Allah menyuruh zikir mutlak. Silahkan zikir kepada Allah, berdiri kah, berjalan kah, berduduk kah, berabah kah, bertiharap kah. Nah, kan tidak masalah adab. Tapi karena orang dunia ini
Artinya kada bagus kalau berpandir lawan raja sambil berjalan, kada bagus kalau menghadap raja itu berdiri, kada bagus kalau menghadap raja itu berabah, harus duduk, duduknya pun duduk macam ini. Nah, orang dunia mengatur cara menghadap raja mereka, maka orang-orang sufi pun lalu mengulahkan juga cara adab kayak apa duduk kita yang bagus dalam menghadap Allah itu. Apakah kita baik zikir waktu berdiri, jalan, berabah? Nah, diulahkan adab tata cara. Dah semuaan itu hasil. Pamakana minasyurut wal adab fa innama hiya ala jihatil kamal la ala jihatil luzum. Maka sesuatu yang adalah dia daripada syarat-syarat adab-adab itu hanya atas jihad kesempurnaan, bukan atas jihad luzum, kelaziman. Nah, kalau kita bersedekah timbai duitnya, ya sedekah sudah hasil sedekah. Tapi ada adab sedekah. Kita bungkus sedemikian rupa, kita serahkan dalam keadaan bagus. Itu kan adab sedekah. Walaupun pada asalnya begitu kita serahkan kayak apapun cara menyerahkan sudah sampai sedekah. Nah, kita berzikir sambil berjalan, sambil berdiri sudah dapat pahala zikir. Tapi beda dengan orang yang zikir dengan adab-adabnya itu. Pamanistadama zikrallah ala ayyi halin kana. Siapa yang kekal berzikir atas keadaan apa jua, wa bi ayyi wajhin dengan cara apa jua amkana yang bisa, ibtigha'a fadlillah semata-mata mengharap anugerah Allah wa mardhatih keridhaannya, la budda min nujhihi wa dhafarihi bil maqsud, pasti berhasil dan dia mencapai maksudnya. Orang berzikir sambil jalan pasti dapat pahala. Kita berabah berzikir pasti dapat pahala, asal bujur-bujur mencari keridhaan Allah. Kita berzikir sambil apa misalnya, nah, itu kan jadi soal. Illa melainkan annahu bahwa itu zikir ma'asyurut wal adab asra'u lebih segera lin nujhi untuk lulus, wa aula lil fadli dan lebih berhak bagi kemuliaan. Itu aja bedanya. Kalau kita beradab itu lebih cepat diperhatikan, lebih cepat sampainya. Orang yang kada beradab itu ya dapat juga pahalanya, kada sunyi daripada pahala.